Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu sehat walafiat dan selalu di bawah lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Kali ini kita akan belajar mengenai perkembangan kebudayaan Islam pada masa Abu Bakar As-Siddiq. Kalian harus menonton video ini sampai habis agar kalian memahami bagaimanakah perkembangan kebudayaan Islam pada masa Abu Bakar As-Siddiq. Terima kasih anak-anak. Selamat belajar. Semoga sukses. Yang pertama, biografi singkat Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq, nama lengkapnya adalah Abdullah bin Utsman bin Amir bin Amru bin Ka'ab bin Sa'ad bin Tayyim bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fir bin Malik al-Quraisy al-Taimi. Abu Bakar As-Siddiq dilahirkan di Mekah pada tahun 573 Masehi. Ibu Abu Bakar As-Siddiq bernama Salma binti Sakhor bin Amir bin Ka'ab bin Sa'ad bin Tayyim bin Murrah. Ia digelari dengan Ummu al-Khair. Sedangkan bapaknya adalah Utsman Abu Quhafa yang masuk Islam pada peristiwa Fathu Mekah. Beliau termasuk di antara orang-orang yang paling awal memeluk agama Islam atau yang dikenal dengan sebutan Al-Sabiqun Al-Awwalun. Yang kedua, kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq. Selama kurang lebih 2 tahun, yaitu dari 11 sampai 13 Hijriah atau 632 sampai 634 Masehi, Abu Bakar As-Siddiq memimpin menggantikan Nabi Muhammad SAW setelah wafat. Beliau mulai menyebarkan agama sebagaimana tugas Nabi Muhammad SAW semasa hidupnya. Selama menjadi khalifah, Abu Bakar As-Siddiq yang sangat singkat tersebut lebih diprioritaskan untuk menyelesaikan persoalan dalam negeri, terutama tantangan yang ditimbulkan oleh suku-suku Arab yang tidak mau tunduk lagi pada pemerintahan di Madinah sepeninggal Nabi SAW. Selanjutnya adalah keberhasilan Abu Bakar As-Siddiq. Pada masa pemerintahannya, Abu Bakar As-Siddiq memiliki keberhasilan dalam kepemimpinannya. Keberhasilan tersebut tidak terlepas dari sifat kepribadian Abu Bakar As-Siddiq yang meliputi lemah lembut, tegas, berani, dermawan, dan jujur. Dalam sejarah, sifat ketegasan Abu Bakar As-Siddiq salah satu contohnya yakni ketika Fuja'ah telah mengkhianati amanah, menipu Abu Bakar As-Siddiq dan kaum muslimin, serta membunuh orang-orang yang tidak bersalah. Jarang orang marah seperti marahnya orang yang tertipu, lebih-lebih penipuan yang mengakibatkan pengkhianatan dan pertumpahan darah. Fuja'ah datang kepada Abu Bakar As-Siddiq meminta sejumlah senjata untuk memerangi kaum murtad. Sebagai bukti keadilan Abu Bakar As-Siddiq adalah kebijakan meningkatkan kesejahteraan umum dan perekonomian. Abu Bakar As-Siddiq membentuk lembaga Baitul Mal. Mengenai praktik kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq di bidang pranata ekonomi dan sosial adalah berusaha mewujudkan keadilan dan kesejahteraan rakyat. Untuk kemaslahatan rakyat ini, beliau mengelola zakat, infak, dan sedekah yang berasal dari kaum muslimin, harta rampasan perang, ghanimah, dan jizyah dari warga negara non-muslim sebagai sumber pendapatan Baitul Mal. Beliau juga mempelopori sistem penggajian aparat negara. Misalnya, untuk khalifah digaji amat sedikit, yaitu 2,5 atau 2,75 dirham setiap hari hanya dari Baitul Mal. Selanjutnya adalah metode dakwah pada masa Abu Bakar As-Siddiq. Yang ke-1, metode dakwah bilisan. Jadi, Abu Bakar As-Siddiq juga menggunakan metode dakwah bilisan ya. Apa itu dakwah bilisan?
Dakwah yang dilaksanakan melalui lisan yang dilakukan antara lain dengan ceramah misalkan, khutbah, pidato, diskusi, nasihat, dan lain-lainnya. Yang kedua, Abu Bakar juga menggunakan metode dakwah bil tadwin. Dakwah bil tadwin adalah sebuah metode dakwah yang dilakukan melalui tulisan. Metode dakwah ini disampaikan dengan cara menuliskan penjelasan mengenai seruan yang hendak disampaikan. Selanjutnya yang ketiga, metode dakwah bil yad. Khalifah Abu Bakar As-Siddiq menggunakan kekuatan kekuasaan sebagai metode dakwah kepada orang-orang yang membangkang. Abu Bakar As-Siddiq mengadakan rapat dengan para sahabat untuk meminta saran dalam memerangi mereka yang tidak mau menunaikan zakat. Nah, ini yang keempat, metode dakwah bil hal. Kegiatan dakwah yang mengutamakan kemampuan kreativitas pelaku, perilaku dai secara luas, atau yang dikenal dengan action, approach, atau perbuatan nyata. Misal, menyantuni fakir miskin, menciptakan lapangan kerja, memberikan keterampilan, dan sebagainya. Yang terakhir, metode uswatun hasanah. Dalam bahasa Arab, uswatun hasanah itu adalah keteladanan. Diungkapkan dengan kata uswah dan qudwah. Keteladanan adalah hal-hal yang dapat ditiru atau dicontoh. Memberi teladan yang baik pada umat Islam merupakan metode dakwah yang efektif. Abu Bakar As-Siddiq menerapkan metode ini dalam dakwah Islamnya baik sebelum maupun sesudah menjadi khalifah. Nah, dari 5 metode ini sebetulnya tidak hanya pada zaman Abu Bakar As-Siddiq ya teman-teman. Semuanya bisa dilakukan pada zaman saat ini. Ketika kita menggunakan metode uswatun hasanah. Nah, kita memberikan contoh untuk orang lain. Misal pada sesama teman, kita memberikan contoh, memberikan keteladanan dan mengajak teman-teman kita untuk menjadi lebih baik lagi. Untuk selalu berperilaku baik, untuk selalu taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dakwah bil hal juga bisa kita pakai. Kenapa? Karena di zaman sekarang kita memang harus menunjukkan kemampuan kita dalam perbuatan nyata. Tidak hanya bicara saja, tapi juga melakukan pekerjaan yang kita inginkan tentunya. Jadi metode dakwah yang dicontohkan Abu Bakar As-Siddiq bisa kalian coba ya. Yang selanjutnya adalah kontribusi Abu Bakar As-Siddiq dalam peradaban Islam. Yang pertama, memberangkatkan pasukan Usama bin Zaid ke kawasan Syam. Yang kedua, mengembalikan kaum muslimin pada ajaran Islam yang benar dan memberantas nabi palsu. Yang ketiga, mengumpulkan Al-Quran dalam satu mushaf. Yang keempat, mengirim pasukan Irak dan Syam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pembelajaran kita sudah selesai. Semoga apa yang sudah dijelaskan itu meskipun sedikit, anak-anak bisa memahaminya dengan baik ya, dan bisa mengambil sisi kebaikan yang telah dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq dan wajib untuk diteruskan pada zaman saat ini. Terima kasih anak-anak, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.